Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu hari ada satu orang lagi jalan bawa semacam pakaian, buntelan pakaian di atas kepalanya dijunjung. Lalu kalau nggak salah saya ya, entah di zaman Rasulullah, entah di zaman Bani Israel, itu orang memang udah waktunya ajalnya pada hari itu. Kalau nggak salah saya Rasulullah yang bercerita. Kemudian di orang itu bawa pakaian dia pergi, di atas kepalanya dijunjung. Lalu nggak lama kemudian orang itu balik lagi. Kemudian kalau nggak salah saya ya Rasulullah bersabda, au kama qala Rasul, orang ini di dalam Allah sudah sudah menentukan bahwa ajalnya pada hari ini, yaitu di dalam buntelannya itu, di dalam buntelan pakaiannya itu ada ular hitam yang memang udah itu menggigit dia. Itu racunnya luar biasa itu ular hitam itu. Jadi racunnya sungguh luar biasa ular hitam itu, kalau digigit nggak ampun lagi itu. Secara medis sudah jantungnya udah nggak jalan beneran itu. Jadi tapi orang itu balik lagi dan dia nggak meninggal pada hari itu, sehat-sehat aja. Kemudian kalau nggak salah saya, Rasulullah bersabda itu orang Yahudi yang bawa buntelan pakaian itu di dalamnya ada ular hitam yang siap menggigit dia, tapi Allah berkenan untuk menundanya. Karena apa? Karena dia punya roti di dalam berbekalannya itu, dia mungkin di plastik, kalau zaman kita mah ditenteng sama dia untuk bekal dia. Lalu datang orang fakir miskin meminta-minta, lalu dia kasih, padahal dia untuk makan hari itu aja belum tahu, tapi dia kasih. Itu ada roti itu-itunya, tapi dia kasih sama fakir miskin. Dia bersedekah, alhamdulillah Allah tunda apa namanya ajab apa itu meninggalnya dengan cara dipatok ular hitam itu. Itu kalau salah yang nggak salah begitulah kisahnya. Nah, saya teringat ini masalah sedekah ketika konflik yang luar biasa terjadi di tempat tinggal saya ini. Konflik bersenjata. Saya punya satu kawan itu tiap malam itu bersenjata. Saya punya satu kawan saking udah biasanya dengar suara senjata, dia tahu itu. Ini suatu malam kira-kira jam 10 malam ada apa namanya konflik bersenjata, perang. Dia dengar ini mesti senjata yang dipakai AK kata dia. Dan ini mesti perangnya di sungai nih, gitu, dekat air, pokoknya di sungai-sungai kata dia. Saya tanya, kok tahu? Ya ini senjata laras panjang nih kata dia. Dia dengar suaranya aja tahu, saking udah biasanya itu. Dan pada suatu malam saya sama kawan masih mahasiswa, ini kisah udah lama banget, lagi duduk habis maghrib, saya pergi sama kawan mau makan. Jadi makan itu agak jauh, pakai naik mobil dulu. Keluar dari kampus Darussalam, kira-kira ke Jambu Tape lah itu. Saya duduk di situ sama kawan, makan sate. Ketika saya lagi makan sate, tiba-tiba ada suara dentuman, boom, kenceng bener. Apa kata kawan saya? Itu suara apa? Dia bilang, nggak tahu, ayolah cepat makan, nanti kita pulang. Nanti udah malam nih, susah kita. Kata saya, waktu itu masih konflik bersenjata luar biasa. Dan ketika saya pulang, ternyata di sebelah kanan gedung BKKBN itu udah dibakar, udah terbakar kena bom. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan peristiwa itu terjadi ketika saya nggak lewat situ, masih di jauh di sebelah sana di tukang sate. Dan ketika saya balik, dan itu masih kobaran apinya masih ada karena jauh dari seberang jalan, saya lewat terus sama kawan. Itulah bagian daripada sedekah yang pernah saya rasakan menyelamatkan dari mara bahaya. Pernah suatu saat saya sama kawan juga lagi jalan dari sini keluar menuju ke arah Medan. Itu semua orang diperiksa, semua orang dibentak-bentak. Mana KTP? Turun semua, yang laki turun. Saya aja ikut turun juga. Tapi ketika saya turun, ditanya pun kagak. Dilirik juga kagak. Diopenin juga kagak. Itu yang lain pernah kena marah semuanya. Asal HP waktu itu kalau nggak salah udah mulai ada HP diperiksa juga tuh. Apa ada SMS yang berkaitan dengan separatis mungkin dalam pemahaman dia kan. Itu pernah satu kawan itu, kawan saya dari Malaysia, dia kuliah, dia pulang ke Malaysia waktu itu kan belum ada
pesawat yang langsung dari bandara sini ke Kuala Lumpur, belum ada waktu itu. Jadi harus lewat Medan dulu jalan. Itu di tengah jalan diperiksa, dan itu barang bawaan dia ditanya, ini apa katanya gitu kan. Ini salak manis, dia bilang, digoyang-goyang lah sampai keluar airnya itu. Itu masih alhamdulillah, orang ada yang kena tempeleng, ada segala macam akibat daripada konflik waktu itu. Tapi alhamdulillah selama saya berada di daerah itu yang kena konflik, saya nggak pernah kena sedikit pun. Jangankan berdarah, lecet juga nggak. Karena apa ya, mungkin berkah dari Allah lindungi, selalu membaca ayat 7 dan nggak lupa selalu bersedekah. Dulu kan saya ada jualan, mesti jualan saya itu tetap saya kasih sedekah tuh. Kalau ada saya keuntungan pada hari itu, tetap saya kasih sedekah pada hari itu juga. Misalnya hari ini udah ngumpulin uang, narik-narik dari para pembeli atau juga jualan tunai, itu ada duitnya, katakanlah dapat hari itu 300. Semuanya dapat 300 misalnya, tetap ada yang saya sedekahkan itu sekitar 10-20 ribu, tetap saya sedekahkan. Alhamdulillah, kita mahasiswa sedekahnya sedikit tapi Allah selamatin dari segala macam bahaya yang bisa terjadi pada malam itu, pada hari itu, di daerah itu yang konflik luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah bagian daripada karomah dan mungkin juga berkahnya bersedekah. Makanya kita bersedekah itu al-sodaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Ketika saya berjualan juga dulu, yang udah banyak saya berkisah di belakang, itu saya jualan, saya selalu membiasakan mengawali dengan sedekah. Namanya kita jualan di pinggir jalan, paling-paling dapat 300, 200 sehari kerja dari pagi. 2,5 paling-paling 300, itu tetap diawali dengan bersedekah, walaupun cuma 5.000, walaupun cuma 10.000. Itu tetap, dan pada hari itu ketika bersedekah, itu pada hari itu rame itu orang beli sampai juga habis barang dagangan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pentingnya bersedekah buat kita orang-orang pedagang, dan buat kita orang-orang yang punya hajat, dan buat kita yang nggak perlu hajat apapun, dan buat kita yang gak punya masalah, tetap bersedekah, wajib ada. Khuj min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa tusalli alaihim. Itu dibilang, saya punya suatu kawan seorang gus di pesantren, dia bilang, Mas, dia bilang kan, Huj itu apa maknanya? Saya bilang, ambillah. Saya bilang, Gus, itu artinya maknanya ambillah. Bukan Mas, saya bilang, tapi rampas. Rampaslah dari orang-orang kaya. Itu sodako. Sebenarnya sodako itu buat orang kaya menguntungkan. Sodako itu kalau dia nggak sedekah, nanti kalau udah waktunya nggak ada yang menerima sedekah lagi, dia mau sedekah sama siapa? Padahal sedekah itu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Ada banyak bala yang bisa ditolak dengan bersedekah. Suatu hari saya naik motor pagi-pagi dari rumah orang tua mau balik ke rumah sendiri. Itu dari belakang, subuh-subuh itu, habis sholat subuh saya pulang, dari belakang dia tabrak sama orang itu. Ditabrak sama orang, itu ukurannya itu patah pinggang. Tapi alhamdulillah saya kagak ngapa-ngapa. Yang nabrak malah jatuh dan pingsan. Dan itu cuma motor aja yang agak sedikit, knalpotnya itu agak sedikit terbelok tengah, dia jadi ban, dia masuk ke motor. Nah, suatu hari lagi saya pernah anak malam Jumat nih. Biasanya kalau malam Jumat pergi ke Menasa, ke musola, tahlilan, baca Yasin, baca surat Al-Kahfi, baca salawat. Tapi dari mau maghrib anak udah nangis mulu minta kacang. Saya pergilah bertiga sama anak sama istri, habis sholat maghrib malam Jumat, naik motor nyari kacang. Kacang rebus biasanya ada dijual di depan Taman Budaya. Saya naik, tiba-tiba karena saya merasa deket, nggak pakai helm dan nggak bawa surat-surat, karena deket aja merasa. Cuma sayangnya saya berputar ke jalan utama, dan nggak disangka di malam itu habis maghrib ternyata ada razia polisi panjang. Saya nggak bawa surat-surat dan juga nggak pakai helm. Lalu aduh, kata saya, itu apa, razia ya? Karena mata saya nggak jelas. Oh ya, razia itu. Dibilang, gimana nih? Ini pasti kena nih, kata saya, karena nggak bawa apa-apa. Akhirnya kita balik aja. Saya baliklah, motor itu saya jalanin pelan-pelan melawan arus. Tiba-tiba dari belakang itu kencang betul anak muda bawa motor itu melawan arah sama saya. Itu ukurannya itu kan, itu ukurannya ngadu kebo itu. Istilahnya kalau orang Betawi bilang ngadu kebo, itu nabrak kepala dengan kepala. Tapi alhamdulillah dalam hitungan beberapa menit, detik aja itu diputar sama dia itu motornya. Dalam hitungan beberapa detik langsung berputar itu, dan alhamdulillah saya selamat.
semakin berkah dan karomah daripada sedekah yang selalu di sirra wa alaniyah. Sedekah itu sirra wa alaniyah, jelas dijelaskan atau disembunyikan itu sama aja. Suatu saat Abu Bakar Siddiq ditanya, suatu saat ditanya sama Rasulullah, dalam suatu sholat jamaah subuh, siapa di antara anda semuanya yang sudah menengok orang sakit pagi ini? Sahabat bilang, ya Rasulullah, kami habis sholat subuh, kalau ada pun kami tengok, tapi kalau sekarang nggak bisa, kan baru mau sholat subuh, dari tadi dari rumah terburu-buru. Lalu Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah, tadi sebelum sholat subuh saya menengok dulu, ada orang kerabat kita, kawan kita yang sakit, saya nengok. Kemudian Rasulullah berkata, kalau siapa yang sudah bersedekah pagi ini? Para sahabat bilang, ya Rasulullah, kami belum sempat bersedekah, kan sholat subuh dulu nanti. Tapi Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, saya tadi pagi sebelum sholat subuh saya sudah bersedekah. Sirra wa alaniyah, ditampakin atau enggak ditampakin, insya Allah pahalanya tetap ada. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka dari itu, jangan malas, jangan pelit untuk bersedekah. Nanti kalau kita malas bersedekah, kita nanti setara dengan Korun pelitnya. Tiba-tiba ditenggelamin sama Allah ke dalam bumi. Gitu. Kalau ya mungkin kalau zaman sekarang susah ya. Mungkin agak makanya susah kepikirnya untuk ditenggelamkan ke dalam bumi. Tapi ya Allah bisa aja. Cuma nanti ujung-ujungnya apa, kita ada aja anak sakit lah. Ada aja lah kendaraan lah, rusak lah, segala macam. Ada aja bisnis lah, kacau lah, bisnis lah, hancur lah, ada aja itu. Kenapa? Makanya orang Betawi bilang, lu sakit mulu kurang sedekah sih. Begitu kali. Gitulah kira-kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian. Saya teringat kisah-kisah ini, pengalaman pribadi ketika saya membaca suatu buku judulnya Berobatlah dengan Puasa dan Sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.